Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Namrud hidup sekitar tahun 2275 sebelum Masehi sampai 1943 sebelum Masehi. Juga disebut era Namrud bin Kan'an. Adalah salah satu seorang raja yang memerintah Mesopotamia kuno. Kini dikenal dengan negara Irak. Ia memiliki gelar Mighty Hunter, yang berarti pemburu yang hebat atau pemburu yang perkasa karena kehebatannya dalam berburu. Nama lengkapnya adalah Namrud bin Kan'an bin Kus bin Ham bin Nuh alaihissalam, atau juga beberapa pendapat Raja Namrud bin Kus bin Ham bin Nuh. Selain itu, beliau diberi gelar Dewa Bakos atau Dewa Anggur dan Dewa Matahari. Namrud sendiri merupakan kata jamak yang memiliki pengertian mari memberontak. Namanya tercatat dalam Taurat, Injil, dan kisah-kisah Islam. Pada zamannya, Namrud merupakan seorang raja yang cerdas. Namun kecerdasannya itu membuatnya bersikap sombong dan takabur, dan sehingga ia mengakui menjadi ateis atau sebagai Tuhan. Dan usahanya selalu mendapatkan tantangan hebat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Namanya terkenal karena usahanya sebagai pendiri Menara Babel. Menurut Alkitab, pemerintah termasuk Babel, Erech, Akkad, dan Kalneh di tanah Sinar yang juga dikenal sebagai tanah Namrud. Ayah Namrud adalah Kus, yaitu cucu Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan ibunya adalah Semiramis. Ibunya pada usia remaja telah menikah dengan ayahnya. Konon, sehari setelah berhubungan kelamin dengan Semiramis, ayahnya meninggal dunia. Oleh karena itu, saat Namrud lahir, ia tidak mempunyai ayah. Ibunya adalah seorang wanita yang cantik dan bijaksana. Setelah ia lahir, konon dia tidak pernah disentuh oleh manusia, dan Namrud dianggap anak yang suci. Ini telah menambah keyakinan Namrud bahwa ia adalah anak Tuhan. Ketika ia dewasa, ia menjadi seorang yang tampan, dan ibunya cemburu dengan teman wanitanya. Karena itu, Semiramis menikah dengan Namrud, yaitu anaknya sendiri. Raja Namrud telah dianugerahi dengan daya intelektual yang tinggi dan menjadi ahli dalam berbagai bidang seperti seni desain, matematika, dan ilmu falak. Dia telah menemukan sistem seksagesimal yang membagi lingkaran ke 360 derajat, 1 jam ke 60 menit, dan 1 menit ke 60 detik. Selain itu, dia menetapkan bahwa satu hari dibagi menjadi 24 jam, setiap jam ke 60 menit dan 1 menit ke 60 detik. Menurut dia, hari dimulai pada waktu tengah malam dan bukannya pada waktu matahari terbenam seperti yang dipercaya oleh kaum sebelumnya. Di samping itu, Namrud mahir dalam perhitungan matematika, dalam konstruksi bangunan-bangunan besar, jembatan, kuil, istana, dan bendungan. Antara lain kontribusinya adalah konstruksi sistem saluran irigasi di lembah Tigris dan Euphrates. Dialah orang pertama yang menggunakan batu bata dari tanah liat yang dibakar atau burnt clay sebagai bahan bangunan. Bahkan Namrud terkenal sebagai arsitek Menara Babel, yaitu bangunan pencakar langit yang pertama di dunia. Sayangnya, sebagai seorang ateis, dia telah menyalahgunakan kemampuan itu untuk menyesatkan rakyatnya, antara lain menggunakan ilmu falak untuk menciptakan berbagai sistem meramal nasib seperti horoskop dan meramal nasib palmistry. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa manusia tidak perlu Tuhan karena manusia mampu memprediksi dan mengubah nasibnya dengan sendiri. Selain itu, ia membangun banyak bangunan dan berhala yang megah dan indah agar manusia kagum dengan kehebatan ciptaannya sendiri. Menara Babel, yang berarti pintu gerbang yang sempurna, merupakan kuil di mana pendeta-pendeta memuji Namrud. Tujuannya dibangun adalah untuk menaikkan sebuah bangunan yang mampu mencapai kayangan. Menurut buku sejarah para rasul dan raja, pada abad ke-9 oleh ahli sejarah Islam terkenal At-Tabari, menara tersebut telah dihancurkan oleh Allah. Awalnya, para pendahulunya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Suryani. Tetapi ia memecahnya ke 72 bahasa yang berbeda. Akibatnya, mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain dan tidak dapat melanjutkan pembangunan menara tersebut.
Ia juga sangat meminati ilmu sihir dan menggunakannya untuk mempengaruhi pikiran rakyatnya. Konon, dia mempelajari ilmu tersebut dari dua malaikat, Harut dan Marut, yang pernah disebut dalam Al-Quran. Selain itu, Namrud telah memulai suatu era yang baru di mana manusia memandang rendah pada Tuhan. Rakyatnya tidak dianjurkan untuk melakukan kebaikan demi Tuhan, karena baginya Tuhan yang gaib adalah lemah. Oleh karena itu, orang-orang di bawah pemerintahannya bisa mengikuti nafsu manusia seperti berpesta, seks bebas, arak, dan segala kemungkaran yang lain. Oleh karena itu, Namrud diberi gelar Bekos atau dewa anggur karena ia mabuk dengan keduniawian. Ia juga mengklaim dirinya Tuhan karena sebagai manusia, dia merasa lebih tahu tentang kelemahan manusia lain dibandingkan Tuhan yang jauh terpisah dari makhluknya sendiri. Pada suatu malam, Raja Namrud bermimpi melihat bintang yang terbit dari barat. Semakin tinggi ia naik, semakin terang bintang itu bersinar, sehingga ia sampai ke zenit, di mana ia menerangi seluruh alam semesta. Setelah terbangun, Raja Namrud pun memanggil penasihatnya dan menceritakan mimpinya tersebut. Penasihat itu memberitahu bahwa ada beberapa tafsiran untuk mimpinya itu. Tafsiran mimpi tersebut antara lain, akan lahir seorang anak dalam setahun. Anak itu akan dilahirkan di Padang Aram. Anak itu akan menjadi penghancur batu berhala. Anak itu akan membuktikan kepalsuan Raja Namrud. Anak itu akan menyebarkan agama bahwa Tuhan yang Esa ada, dan darinya akan lahir keturunan-keturunannya, para nabi dan aulia. Nabi terakhir dari keturunan ini akan membawa agama yang ibarat bintang di zenit, yaitu menyinari seluruh alam semesta. Akibat anak ini, Raja Namrud akan mati secara dahsyat. Menurut cerita lainnya, Namrud bermimpi melihat seorang anak melompat dan masuk ke kamarnya, kemudian merampas mahkota dan dipakainya, lalu menghancurkannya. Setelah mendengar berita ini, Namrud menjadi gelisah. Dia sadar bahwa anak ini akan membawa pada kejatuhannya. Dengan segera Raja Namrud mengirim bala tentaranya ke Padang Aram. Penduduk lelakinya telah dipisahkan dari istri-istri mereka. Wanita-wanita yang mengandung dibunuh oleh raja. Sang Raja Namrud juga mengeluarkan perintah bahwa siapa yang melahirkan anak akan dibunuh bersama anaknya. Setelah 1 tahun, ia mendapat pertanda bahwa anak itu akan dilahirkan. Ia mencurigai Azar, yaitu orang yang paling dipercayainya, karena Azar pernah diizinkan untuk memasuki kota tersebut. Meskipun begitu, Azar menampiknya. Istrinya juga tidak menunjukkan tanda-tanda hamil. Namun, ia tidak mempercayainya dan menugaskan seorang tentara untuk menjaga istri Azar. Setahun telah berlalu dan tentara Namrud telah dikeluarkan dari kota Padang Aram. Alkitab Injil tidak pernah menyatakan tentang pertemuan antara Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ada jurang 7 generasi antara mereka berdua. Namrud sebagai cicit Nabi Nuh alaihissalam, sedangkan Ibrahim 10 generasi setelah Nuh. Genesis 10:11. Namun Taurat dan Al-Quran menggambarkan peperangan antara Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai satu konfrontasi hebat antara kebaikan dan kejahatan, atau lebih spesifik lagi monoteisme, melawan tagut dan penyembah berhala. Namun menurut sumber Yahudi, Raja Namrud sempat bertaubat sebelum ia meninggal dunia. Tetapi Muslim mempercayai bahwa ia tetap dengan pendiriannya sebagai Tuhan sampai akhir hayatnya. Allah menurunkan ribuan nyamuk atau serangga yang halus. Senjata buatan manusia yang paling hebat pun tidak mampu menepis serangga makhluk yang kecil ini. Dalam beberapa menit, mereka telah menembus kulit tentara Raja Namrud dan membunuh mereka dengan dahsyat sekali. Namun ia berhasil melarikan diri, tetapi nyamuk itu telah masuk ke otaknya. Konon selama 40 hari dan 40 malam ia tersiksa karena otaknya ditusuk-tusuk oleh nyamuk itu. Dalam waktu tersebut, Nabi Ibrahim sering mengunjungi dan memberi dakwah kepada beliau. Namun beliau tetap mengklaim dirinya sebagai Tuhan.
Akhirnya beliau memanggil orang suruhannya untuk mengambil sebatang besi yang besar untuk memukul kepalanya agar sakitnya hilang. Setelah beberapa menit kepalanya dipukul, beliau memerintahkan orang suruhannya untuk memberikan pukulan yang paling kuat, dan ini telah membawa kepada kematian Raja Namrud yang lalim itu. Kemudian nyamuk tersebut merangkak keluar dari telinga beliau. Maka berakhirlah kehidupan seorang raja takabur yang mati akibat serangga nyamuk yang kecil. Ada satu kisah raja yang ngawur ini sobat, yang menikahi ibu kandungnya sendiri. Gila raja ini ya sobat. Perilaku menyimpang sudah ada sejak ribuan tahun lalu, dan bahkan sampai hari ini masih banyak yang melakukannya. Tidak heran, saudara yang masih satu kandungan saling mencintai dan berhubungan fisik. Inilah kisah Raja Namrud menikahi ibu kandungnya sendiri, seorang pemimpin keturunan kelima dari Nabi Nuh. Namanya dikenal sebagai Namrud bin Kan'an bin Kus bin Ham bin Nuh, seorang raja yang populer di peradaban dunia sekitar tahun 2275 hingga 1943 sebelum Masehi. Negara bekas pemerintahannya kini disebut Irak, sebuah peradaban Mesopotamia kuno yang banyak disebutkan dalam kitab suci. Raja Namrud memiliki ibu bernama Semiramis. Sang ibu memiliki wajah yang cantik dan awet muda. Dikisahkan, pada saat usia remaja, Semiramis telah menikah dengan Kan'an. Konon, sehari setelah berhubungan kelamin dengan Semiramis, ayahnya meninggal dunia. Ibunya yang cantik dan bijaksana mengaku tidak pernah disentuh oleh manusia. Kisah Raja Namrud yang menikahi ibu kandungnya sendiri dianggap anak yang suci. Ini telah menambah keyakinan Namrud bahwa ia adalah anak Tuhan yang lahir dari seorang perawan. Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering tampak cemburu ketika gadis-gadis yang mendekati putranya. Hingga pada suatu ketika, dia pun menikah dengan anak kandungnya sendiri. Menginjak usia remaja, Namrud suka mengganggu orang-orang di jalan, dan dia bisa menghimpun banyak orang menjadi pengikutnya. Berita ini sampai ke telinga bapaknya, Kan'an. Hanya saja Kan'an tidak tahu bahwa itu adalah anaknya. Maka Kan'an mengumpulkan bala tentaranya pergi untuk menemui Namrud. Ketika Namrud melihat pasukan yang datang kepadanya, dia mengerahkan orang-orang yang bersamanya. Terjadilah pertempuran dan Namrud bisa menghancurkan pasukan Kan'an. Kan'an penasaran mencari Namrud. Namun Namrud berhasil membunuhnya. Sampai ajalnya, Kan'an tidak mengetahui bahwa yang membunuhnya adalah anaknya sendiri. Namrud pun tidak mengetahui bahwa yang dibunuhnya itu adalah ayahnya. Akhirnya tapu kerajaan jatuh ke tangan Namrud. Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering tampak cemburu ketika gadis-gadis yang mendekati putranya. Hingga pada suatu ketika, dia pun menikah dengan anak kandungnya sendiri. Tidak hanya menikah dengan ibunya sendiri, sobat. Kisah Raja Namrud bermimpi melihat kerajaannya hancur dan terbakar. Ia kemudian meminta masukan dari peramal dan ahli tafsir mimpi di kerajaannya. Kebanyakan mereka tak bisa meramalkan apa arti mimpi Namrud. Lalu seorang berkata bahwa pada malam itu telah lahir seorang anak laki-laki di Babilonia yang akan menghancurkan kerajaan Namrud di masa mendatang. Mendengar tafsir tersebut, Namrud memerintahkan prajuritnya untuk mencari tahu ada tidak anak laki-laki yang lahir pada malam dirinya bermimpi. Bila ada, maka jangan biarkan hidup. Nauzubillahi min zalik. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.